menginginkan sesuatu atau menjadi sesuatu gitu, orang-orang itu pasti menilai kita dari sosial media terlebih dahulu, karena zaman sekarang itu emang yang paling mudah dicari itu melalui sosial media kan. Aku pernah tampil bareng JKT48 satu panggung. Halo semuanya, balik lagi sama aku Malika di ini podcast kita IPK 4.00. Nah, di episode kali ini aku bakal ngajakin kalian semua untuk bahas gimana sih cara pemanfaatan sosial media untuk mendapatkan pengaruh positifnya. Nah, tapi aku gak bakal bahas itu sendirian tentunya, karena di ruangan podcast kita kali ini udah ada Olive. Halo semuanya. Halo. Nah, jadi di sini aku bareng Olivia. Dan Olivia sendiri adalah Aku mahasiswa aktif Fakultas Hukum dari Universitas Sriwijaya. Oke, dan Olivia ini dulunya pernah jadi putri remaja pendidikan ya? Iya. Nah, apa aja tuh yang di portofolio Olivia? Pastinya pengalaman Olivia udah banyak banget ya, seperti kayak yang aku lihat di Instagramnya Olivia. Ini mau aku jelasin semuanya. Boleh, silakan. Oke, jadi aku dari kecil memang udah aktif ikut modeling. Di dunia pageant itu aku mulainya dari aku SD, terus aku lanjut ke dunia entertain waktu aku SMP meranjak ke SMA. Awalnya kan emang dari iseng-iseng ikut lomba fashion show, modeling, fotogenik, gitu-gitu. Tapi selain di dunia pageant, aku juga punya hobi dance. Jadi aku juga ngembangin kedua arah tersebut. Terus dari situ aku juga ikut lomba-lomba dance yang dimana aku pernah pencapaian terbesar aku itu aku pernah tampil bareng JKT48 satu panggung waktu mereka ngadain sirkus di Palembang. Nah, waktu aku panggung bareng mereka, aku langsung ditawarin mau gak ikut audisi. Siapa dong yang gak mau? Aku juga ngefans sama mereka kan. Itu untuk audisi JKT48. Iya. Dan terus? Iya, aku sempat training juga di situ dari perkenalan itu. Tapi karena kehalang COVID, jadi kayak aku sempat hiatus. Aku berhenti dulu. Terus aku lebih aktif balik ke pageant lagi yang di Palembang, di mana aku ikut putri remaja, terus ikut modeling lainnya. Aktif, pokoknya aku itu freelance job yang isi talk show, podcast kayak gini, atau job endorsement gitu yang di sekitaran Palembang. Terus aku setelah ikut putri remaja yang di Sumatera Selatan dan nasional Indonesia, aku berhasil dapat putri remaja pendidikan Sumatera Selatan dan putri remaja Best Speech Indonesia pada tahun 2022. Terus di tahun 2023 waktu aku mau tamat SMA, itu aku ditawarin lagi, mau gak balik JKT lagi. Aku bilang kayaknya aku udah terlalu tua deh buat di JKT. Terus aku ditawarin lagi oleh staff manajernya, kalau gitu kamu mau gak join girl group satunya, ada namanya Up Girls. Terus aku bilang, emang itu isinya siapa aja? Emang mereka seumur sama aku ya rata-rata? Terus dibilang, iya kok, bahkan lebih tua semua dari kamu. Terus aku bilang, oh ya udah deh, aku tanya ke mami dulu. Mami ngebolehin. Karena di situ juga isinya kan beberapa teman lama aku yang di JKT dulu ternyata pindahan dari situ karena masih satu naungan manajemen kan. Terus dari situ aku tahun kemarin 1 tahun itu full di Jakarta, debut as an idol di Agres. Tapi karena aku ternyata keterima di Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum yang dimana emang aku bercita-cita jadi jaksa, jadi tahun ini aku memutuskan untuk keluar dan balik sebagai mahasiswa aktif. Berarti pulang ke Palembang ini fokus ke pendidikan dulu ya? Iya. Oke, jadi di sini aku baru tahu loh kalau misalnya kamu sempat jadi dancer. Dan untuk Up Girl sendiri itu tuh adalah girl band berarti ya? Awalnya itu terbentuk karena bikin girl band kan, karena udah ada image idol group di JKT48. Tapi ternyata pasarannya tetap
fans JKT. Jadi kita juga merubah konsep yang dimana bisa jadi mix idol group dan girl group. Dan tapi sayangnya di 2023 Olivia keluar ya. Aku baru keluar awal tahun ini, Februari. Oke, di situ untuk fokus ke pendidikan di Palembang ya. Iya. Bakal ribet juga ya kalau misalnya nyambil ke Jakarta bolak-balik PP. Iya. Dong, ya. Aku udah ngalamin itu waktu mau ospek kuliah kemarin. Capek banget ya pastinya. Dan sekarang kan Olivia udah fokus sebagai mahasiswa aktif nih ya. Dan yang aku perhatiin, tapi Olivia tuh masih kayak tetap aktif sebagai remaja-remaja yang kemarin terakhir aku lihat Olivia jadi narasumber sebagai Gen Z peduli lingkungan ya. Iya. Dan itu semua keren-keren banget karena Olivia juga bisa naruh di sosial media untuk memperlihatkan sebagai ini personal branding seorang generasi Z yang memang seharusnya menjadi generasi emas gitu kan untuk anak bangsa kan. Benar. Dan gimana sih cara Olivia untuk menyusun semuanya dengan baik gitu di sosial media Olivia? Jadi sebenarnya emang personal branding itu terbuat dari apa yang kita perlihatkan ke orang-orang yang sebagai followers kita kan. Nah, menurut aku kita itu aktif dalam suatu kegiatan, terus kita unggah, pasti orang-orang kayak berkesan kan sama kita. Dari situ tuh apa yang orang lain lihat, apa yang kita posting itu pastinya walaupun gak semua orang memperhatikan, pasti ada juga yang memperhatikan apa yang kita post, apa yang kita sampaikan melalui sosial media kita. Jadi menurut aku kita itu kalau mau membangun personal branding, gimana kita cara menyusunnya, menyampaikannya kepada publik itu rajin-rajin post aja apa yang mau kita share, kegiatan apa yang akan kita lakukan, apa yang mau kita sampaikan ke orang lain, tanpa peduli apa yang orang lain bakal pikirin tentang kita, entah itu positif ataupun negatif. Iya. Pokoknya apapun yang kita post ya kita harus tetap pede aja ya. Kalau misalnya ini yang aku lakuin, kalau misalnya memang menurut kalian kurang berkesan atau gimana ya, itu balik lagi ke pendapat kalian masing-masing ya tentunya. Benar banget. Karena untuk sekarang nih ya, di zaman sekarang ini semuanya tuh udah pada ngeliat dari sosial media. Benar. Ya, dan kayak contohnya ya, kita mau cari kerjaan atau kita mau gabung ke organisasi gitu ya. Biasanya yang dilihat tuh ya sosial medianya duluan ya, kayak Instagramnya mungkin atau ya apapun, Twitter mungkin kan. Karena di situ banyak banget pembentukan personal branding yang biasanya bisa dilihat dari sosial media kayak LinkedIn lah ibaratnya. Benar banget. Tapi kalau misalnya di Instagram kan mungkin lebih personal ya. Iya. Gak yang fokus untuk hiring ataupun untuk melamar ya. Dan itu rasanya sekarang tuh perlu banget diperhatikan sama generasi Z. Betul. Dan untuk Olivia sendiri gitu ya, Olivia udah pernah pengalaman belum sih kayak Olivia pengen gabung ke suatu organisasi ataupun mungkin Olivia ada job yang mengharuskan memberikan persyaratan untuk ngasih kayak sosial media dulu gitu. Oh, banyak Ya tentunya. Iya. Boleh dong diceritain salah satu pengalamannya. Aku selama ikut pageant, audisi idol group, itu pasti di casting melalui sosial media. Karena emang bener banget personal branding di sosial media itu penting untuk kita semua, terutama generasi muda, karena rata-rata emang cara bekerja di era kita ini dari sosial media tentunya. Makanya kenapa kalau kita mau cari suatu pekerjaan atau menginginkan sesuatu atau menjadi sesuatu gitu, orang-orang itu pasti menilai kita dari sosial media terlebih dahulu, karena zaman sekarang itu emang yang paling mudah dicari itu melalui sosial media kan. Iya, benar banget. Dan untuk sosial media sendiri kan sekarang tuh sebenarnya udah jadi manfaat banget ya, apalagi buat
generasi kita ini yang Gen Z dan lain-lain itu tuh udah bisa cari uang lewat sosial media, kayak ada open recruitment bisa dari Instagram maupun ada kayak endorsement dan itu Olivia sendiri udah sering ya endorse lewat itu. Boleh dong kayak Olivia pernah dapat endorse apa aja nih yang kayak job-job sebelumnya? Aku ambil contoh yang baru-baru ini aja ya. Aku terakhir itu dapat job endorsement dari beauty clinic, salah satu beauty clinic di Palembang. Itu dari Asia Beauty Clinic. Kalau kalian mau tahu, aku endorse bukan salah satu sih, beberapa skincare produk dari mereka. Itu baru banget akhir minggu kemarin dan aku bakalan post endorse aku. Berarti itu masih belum ya? Iya. Tapi udah ada engage-nya. Udah. Dan untuk sekarang tuh kan bukan endorse aja ya. Olivia juga pernah jadi muse ya, setahu aku, dan itu pernah jadi model, brand ambassador, dan banyak lagi. Dan itu semua apakah semuanya berawal dari networking di sosial media atau gimana toh? Bener banget, awalnya emang dari networking sosial media yang dimana dilihat dari Instagram aku yang full of kegiatan-kegiatan keseharian aku. Itu kan sebagai portofolio yang mendukung untuk orang-orang melirik aku kan. Tapi selain itu juga beberapa koneksi dari beberapa orang yang aku kenal dan terutama dari Mami. Karena Mami itu temennya banyak dan dia juga versi aku tapi lebih tuanya kan. Berarti memang aktif juga Olivia. Mami aku lebih aktif banget daripada aku. Dan network ini kan kadang mungkin memang Olivia mendapatkan ataupun maminya Olivia. Tapi mungkin ada nggak sih yang benar-benar full 100% strangers yang kenal Olivia itu dari sosial media gitu? Ada yang endorse skincare kemarin. Itu aku nggak tahu orangnya siapa, dia follow aku terus dia DM aku langsung. Ya benar banget kan, Jik. Karena sosial media itu kan yang lihat luas ya, dan apa yang kita posting, apa yang kita share dan bagikan di Instagram maupun sosial media lainnya itu akhirnya bakal kita tuai sendiri. Bener banget. Dan Olivia beberapa ini adalah kegiatan positif semua ya yang Olivia posting, dan itu semua kayak seperti contohnya talk show, dan baru ini Olivia sempat jadi brand ambassador e-sport. Benar? Iya. Nah, boleh dong diceritain gimana? Sebenarnya aku juga awalnya nggak tahu sama game ini. Aku tiba-tiba banget kayak aku lagi main handphone, terus tiba-tiba ada grup nih yang invite aku di WhatsApp. Terus aku lihat, ini grup apa? Tapi kalau lihat dari namanya, aku pikir itu tuh kayak grup pinjol atau judi online gitu loh, karena namanya ada unsur kingsnya gitu. Terus karena yang di rumah itu yang cuma bisa ditanya hal-hal yang berbau anak muda itu ke kakak aku, jadi aku tanya dong ke kakak aku, bang, tahu nggak ini apa? Terus dia yang bilang, oh iya, itu aku daftarin jadi kampus ambassador games baru. Terus aku bilang, oh jadi kamu? Terus aku tanya dong, emang ini game apa? Aku ngapain? Dia bilang kayak Mobile Legends tapi baru rilis gitu. Oh, terus aku ngapain? Udah, join aja dulu, nanti dijelasin kan pasti. Kayak aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ternyata didaftarin oleh kakakku. Tapi kayak wow, menguntungkan juga sih. Karena kan pasti yang daftar banyak kan, dari satu Indonesia yang kepilih cuma 5 yang ada di anggota grup itu. Jadi kayak wah, nggak apa-apa, iseng-iseng berhadiah. Dan ini juga bisa jadi pengalaman juga ya buat Olivia tersendiri. Jadi yang aku keren itu gimana ya, Olivia sekarang masih mahasiswa aktif ya posisinya sekarang, dan Olivia udah banyak banget jatuhnya untuk portofolio di di semester 3 ya berarti ya sekarang. Dan pengalaman-pengalaman ini kan pasti bakal jadi manfaat tersendiri ya untuk kita di kedepannya, karena
biasanya kalau misalnya kita lulus jadi seorang mahasiswa itu kan masih perlu pengalaman, dan kadang-kadang kita belum banyak tuh pengalaman. Dan memang saat kita jadi mahasiswa itu perlu banget untuk ngumpulin sertifikat, pengalaman dan lain-lain. Dan sekarang Olivia udah banyak banget, bahkan dari SMA ya. Iya. Dan Olivia sendiri aktif jadi pageant aja dari SD. Iya, benar. Dan gimana sih Olivia untuk memanage waktu Olivia tersendiri yang memang masih mahasiswa aktif, dan dengan project-project juga job Olivia sendiri itu? Oke, kalau untuk manajemen waktu, aku kebetulan alhamdulillah banget sekarang lagi libur, dan emang dari awal aku libur itu aku full job dan banyak yang keluar kota. Jadi aku cuma punya waktu libur itu di selang-selang 1 minggu itu 1 hari, atau bahkan 1 bulan itu bulan ini cuman ada 3 hari, waktu 2 hari lebaran kemarin sama 1 hari di minggu pertama. Nah, untuk manajemen waktunya aku pasti mendahulukan pekerjaan tugas kuliah aku. Aku salah satu panitia PKKMB juga kan, jadi waktu aku masih belum libur kemarin, apa yang harus aku kerjakan itu aku kerjakan terlebih dahulu, karena aku tahu kalau ditunda-tunda itu pasti bakalan lebih males buat ngerjainnya. Dan apa ya, kan itu juga kerja tim kan, itu pasti aku ngerasa aku bakalan jadi beban orang lain. Jadi aku akan mendahulukan pekerjaan aku terlebih dahulu. Waktu udah selesai, jadi aku ngerasa enteng, aku nggak ada beban, dan aku bisa melakukan pekerjaan aku yang lain-lain lagi gitu. Dan ininya Olivia harus kayak mengedepankan yang sebagai mahasiswa ya, atau tugas mata kuliah, baru dong job-job Olivia sendiri. Benar. Kalau untuk organisasi gitu, Olivia aktif nggak di organisasi kampus gitu? Karena aku baru pulang ke Palembang Januari, yang open recruitment setelah aku pulang itu cuman BEM, jadi aku ikut BEM fakultas. BEM Fakultas Hukum dong, berarti di Unsri. Dan Olivia, you have fun? Of course, I'm happy with my job. Oke, berarti Olivia, pokoknya kalau misalnya selama kita nggak ke pressure sama kerjaan kita, itu rasanya enjoy banget pastinya bakal. Bener, karena aku juga tipe orang yang suka sibuk, karena mami aku kan strict. Jadi kayak kalau aku mau keluar itu susah kalau buat ngumpul bareng teman atau sekedar apa ya, mau nongkrong sendirian pun pasti mami kayak ngapain, di rumah aja. Jadi karena selagi aku ngerasa ini kesempatan aku untuk keluar sekaligus manfaat buat diri aku sendiri kan, aku bekerja, aku dapat uang, aku dapat pengalaman, penghasilan, kayak membahagiakan diri sendiri sekaligus quality time. Jadi kenapa enggak? Ya, asalkan semuanya enggak ke pressure ya jatuhnya. Bener. Manfaatnya juga banyak banget buat Olivia. Iya. Dan aku penasaran nih, tapi ada satu hal yang paling aku penasaran. Instagram Olivia itu Olivia sendiri yang manage atau gimana? Aku sendiri. Full 100% Olivia sendiri? Kadang kalau aku bener-bener lagi kepepet, aku suruh sepupu aku buat login Instagram account aku, buat ngepost karena ataupun ngebales DM. Bahkan WhatsApp private aku itu sendiri, aku juga terkadang suruh adik sepupu aku yang balesin, karena aku kan kadang pulang itu sekitar jam 1 atau 2 malam kan, dan chat itu masih ada kayak yang benar-benar wajib harus dibalas saat itu juga. Karena kayak aku udah nggak sanggup lagi, misal aku mau tinggal mandi, bersihin muka, atau aku langsung tidur, aku pasti suruh orang terdekat aku buat ngebales sebagai menghargai apa yang mau mereka sampaikan ke aku. Ibaratnya kayak jadinya admin ya. Iya. Tapi sisanya itu semua full Olivia aku sendiri. Dan gimana sih, ada nggak challenge tersendiri untuk Olivia buat nge-personal branding, naruh personal branding itu di Instagram Olivia sendiri? Ada. Jujur, aku itu selalu
apa ya, dulu tuh aku tipe yang takut buat posting karena takut, karena apa ya, karena aku masih muda dulu mikirnya, jadi kayak aku takut apa yang aku lakuin itu dianggap remeh sama orang lain. Jadi kayak apa sih bocah ngomong, ngapain didengerin gitu. Aduh, tapi emang kayak gitu. Jadi kayak nanti aku dianggap sepele karena masih kecil, dianggap remeh karena aku masih terlalu muda, aku keluarin omongan jadi kayak dianggap angin lalu doang. Tapi karena itu cuman ada di pemikiran aku dan mungkin memang ada di dunia nyata, tapi kan nggak semua orang gitu. Jadi ya pastinya bodo amatin aja lah, yang penting selagi yang kita bagi itu hal positif, jadi kenapa enggak. Yes, bener banget. Karena kalau kita mau terus-terusan mau dengerin opini orang, aduh kamu masih 17 tahun, masih banyak pengetahuan aku daripada kamu, kayak ya sampai kapan kita mau maju, kita nggak bakal maju. Tentu kita bakal tetap terus-terusan di belakang mereka, dan bahkan kita bisa di bawah mereka karena kita mendengarkan opini mereka yang terlalu menjatuhkan kita. Bener banget sih Olive. Dan Olive sendiri, untuk Olive ya, gimana sih Olive untuk melewatkan gitu, kayak menghapus itu semua dari pikiran Olivia? Pasti kan Olivia pernah ada yang ngerasa kayak, aduh nggak percaya diri gitu, aku takut, aku tuh nggak bisa sebenarnya. Dan gimana sih Olivia menghapus semua pikiran tentang itu? Kalau aku cukup pikirin apa yang aku mau capai untuk kedepannya. Jadi aku juga punya role model, Nora Ayu. Yang dimana aku selalu ngikutin dia dari kecil kan, kayak dia itu dari kecil aku suka nonton vlog-vlognya itu waktu dia SD, kayak aku jadwalnya pun udah full padat. Nah dari situ kayak aku terinspirasi, kayak aku mau jadi orang sibuk, aku harus punya jadwal yang bermanfaat di kegiatan sehari-hari. Jadi alhamdulillah itu tercapai, dan mungkin aku juga pengen mengejar cita-cita aku seperti Nora Ayu yang aku inspirasikan ke depannya itu lebih besar lagi. Jadi aku lebih ke fokus ke pencapaian diri aku sendiri aja, gak usah dengerin omongan buruk dari orang lain. Karena kayak Nora Ayu, she's a baddie herself, right? Iya. Dan semoga Olivia bisa mencapai deh. Pastinya Olivia dari yang sekarang pasti Olivia masih belum puas ya, walaupun yang kami lihat itu sangat mengesankan. Dan Olivia juga udah bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda sekarang di Gen Z ini yang mungkin awalnya masih nggak percaya diri ya untuk ngeposting A, ngeposting B, tapi kayak selama itu positif kenapa enggak ya? Iya benar. Dan Olivia punya nggak nih tips dan trik untuk teman-teman di rumah yang nonton video ini supaya teman-teman percaya diri dan bisa untuk mulai bangun personal branding mereka? Tips and tricksnya, yang pertama itu ya harus percaya diri aja dan yakin sama diri kalian sendiri, itu apa yang akan kalian lakukan, apa yang akan kalian unggah, ucapkan, dan lain-lain. Karena yang tahu diri kalian sendiri itu ya kalian, bukan orang lain. Jadi menurut aku omongan orang lain itu gak penting, apalagi kalau itu untuk menjatuhkan diri kalian sendiri gitu. Gitu. Dan itu bener banget teman-teman, untuk teman-teman di rumah yang nonton dan mau pengen mulai bangun personal branding diri sendiri, yang pertama memang perlu dipercayakan dirinya sendiri ya, harus punya validasi untuk diri sendiri dan jangan percaya omongan orang lain yang ingin menjatuhkan kalian. Betul. Nah, itu aja dari kita berdua. Terima kasih banyak Olivia, waktunya, kesempatannya untuk hadir di Palomtek dan menjadi narasumber di IPK 4.00. Semoga apapun yang kita bahas di sini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lagi pengen mulai bangun personal branding mereka di sosial media. So, itu dia kali ini. Boleh dong Olivia kalau mau di-share Instagramnya? Oke. Untuk semua sosial media aku di Instagram, TikTok, dan lain-lain, kalian bisa search @olivia_andr atau kalian bisa search pakai nama asli aku, Alessandra Olivia. Oke, dan jangan lupa di follow Instagramnya Olivia buat keep in touch sama Olivia.
Dan jangan lupa buat like video ini, komen di bawah, dan juga subscribe ke Polkam Tech TV. So, I'll see you guys on the next video.